Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di LIC, Lentera Ilmu Channel, yang membahas berbagai macam ilmu kehidupan. Namun, sebelum videonya dimulai, jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya sebagai notifikasi. Apabila saya mengupload video terbaru, kalian mendapatkan pemberitahuan. Selamat menonton. Hai sahabat LIC semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah keharusan bagi kita sebagai umat Muslim yang ada di muka bumi. Karena dengan ibadah kita telah mensyukuri atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Banyak berbagai macam cara untuk beribadah, mulai dari solat, puasa, bahkan berbakti kepada orang tua pun itu sudah termasuk ibadah. Di video kali ini ada sebuah kisah yang menarik untuk admin ceritakan, yaitu kisah seorang waliullah yang sangat taat beribadah dengan karamahnya yang sangat luar biasa. Kisah ini diceritakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW yang terdapat dalam kitab hadis Adabul Mufrad karangan Imam Al-Bukhari. Ternyata selama ini bukan hanya kisah Nabi Isa alaihissalam yang mempunyai mukjizat berbicara di waktu bayi. Ada juga kisah seorang waliullah yang bernama Juraij dengan karamahnya yang membuat bayi pun berbicara menjadi saksi. Siapakah Juraij? Juraij adalah waliullah yang sangat taat beribadah. Ketika Juraij beribadah, ibunya menghampiri Juraij dan memanggilnya. Ketika Juraij mendengar ibunya memanggil, dalam hati Juraij merasakan bimbang. Apakah akan melanjutkan ibadahnya atau membatalkan ibadahnya dan menghampiri ibunya? Namun, Juraij masih tetap melanjutkan ibadahnya dan tak menjawab panggilan ibunya. Lalu ibunya kembali lagi ke tempatnya. Setelah ibunya merasakan Juraij telah selesai dengan ibadahnya, ibunya kembali menghampiri Juraij dan memanggilnya. Namun, Juraij masih tetap dalam ibadahnya. Setelah tidak ada jawaban dari Juraij, ibunya kembali lagi seperti semula ke tempatnya. Setelah Juraij dirasakan sudah selesai dengan ibadahnya, sang ibu kembali menghampiri Juraij dan memanggilnya yang ketiga kalinya. Namun tetap saja Juraij dalam ibadahnya dan tak menjawab panggilan ibunya. Setelah tidak ada jawaban oleh Juraij, maka ibunya berkata, Allah tidak akan mewafatkan kamu kecuali melihat wajah para pelacur. Tidak lama setelah kejadian itu, ada orang-orang yang ingin menfitnah Juraij dengan cara menyewa pelacur dan menyuruhnya untuk menggoda Juraij supaya waliullah Juraij berhenti dengan ibadahnya dan kesolehannya. Maka pelacur cantik itu pun meremehkan kesolehan dan menganggap Juraij sama saja dengan orang lain yang pasti akan tergoda pada kecantikannya. Setelah pelacur itu menyanggupi tawaran orang yang ingin memfitnah Juraij, pelacur itu pun pergi ke tempat ibadah waliullah Juraij. Setelah sampai di rumah Juraij, sang pelacur itu pun berusaha menggodanya dan mengetuk pintu tempat ibadah Juraij. Namun, tetap saja Juraij dalam ibadahnya dan tak menghiraukan rayuan dari pelacur cantik itu. Setelah pelacur itu merasakan kekecewaan akibat tidak ada tanggapan dari Juraij, maka pelacur itu pun memutuskan pulang.
Di tengah perjalanan, pelacur itu bertemu dengan seorang pengembala dan melakukan hubungan perzinahan dengan si pengembala tadi. Dari hasil perzinahan itu, pelacur tersebut mengandung dan melahirkan bayi. Ketika masyarakat dan raja mengetahui bahwa pelacur tersebut sedang mengandung, masyarakat membawanya ke raja dan melaporkannya. Maka raja itu pun bertanya, "Siapakah ayah dari bayi yang ada dalam kandunganmu?" Pelacur itu pun menfitnah Juraij dan mengatakan bahwa bapak dari bayi itu adalah Juraij. Sang raja menyuruh memanggil Juraij. Masyarakat dan para pengawal raja mendatangi rumah ibadah Juraij dan memanggilnya dan membawa Juraij ke hadapan raja. Sedangkan rumah ibadahnya dirobohkan, dihancurkan oleh masyarakat yang sangat marah dengan kelakuan Juraij. Ketika Juraij sudah di hadapan raja, Juraij tersenyum ketika melihat di sekitarnya terdapat pelacur. Juraij ingat dengan kata ibunya yang dulu pernah diucapkan, "Engkau tidak akan wafat kecuali setelah melihat wajah para pelacur." Di hadapan raja, Juraij ditanyakan perihal siapa dari bayi tersebut. Raja bertanya pada Juraij, apakah benar Juraij yang telah menghamili pelacur tersebut? Juraij pun menjawab, "Tidak, bukan saya ayah dari bayi itu." Mendengar tuduhan kepadanya, Juraij pun menanyakan keberadaan bayi itu. Ketika bayi itu didekatkan kepada Juraij, Juraij pun bertanya pada bayi si kecil itu, "Siapakah ayahmu?" Tiba-tiba bayi mungil itu pun menjawab, "Ayahku bukan Juraij, tapi si pengembala yang telah menghamili ibuku." Mendengar bayi kecil menjawab pertanyaan Juraij, sontak semua yang hadir di persidangan itu merasa kaget dan bersalah kepada Juraij. Mereka pun menyesal meminta maaf pada Juraij. Bahkan raja pun menawarkan untuk membangun tempat ibadahnya dengan perak ataupun emas. Namun tawaran tersebut ditolak oleh Juraij. Juraij hanya ingin tempat ibadahnya dibangun kembali seperti dulu. Kisah ini menjadi motivasi bagi kita, bagi umat Islam khususnya, untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dan betapa dahsyatnya doa seorang ibu kepada anak-anaknya. Semoga kita tetap dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke jalan yang lurus dan diridhoinya. Amin. Jangan lupa apabila kalian suka dengan video kali ini, klik subscribe, like, komen, dan aktifkan loncengnya. Dan jangan lupa di-share ke teman-teman supaya semakin banyak yang mengetahui dakwah kami. Sampai jumpa di video selanjutnya, sahabat LEC semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.